Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maharia Alfia dari Prodi Akuntansi Universitas Syarsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, siklus penjualan, dan penagihan piutang usaha. Pertama, untuk prosedur auditnya, ada prosedur tentang piutang usaha. Yang pertama, mintalah daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini dapat dilihat di buku 1 halaman 54 hingga 56, maka indikasinya telah diceklis atau telah dilaksanakan. Selanjutnya, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Indikasinya sudah dicek setelah dilaksanakan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini dapat dilihat di indeks rasio perputaran piutang. Nah, di sini ada penjualan 2016 hingga 2018 dan piutang usaha 2016 hingga 2018. Nah, untuk yang 2016 itu dapat dilihat di buku 1 halaman 222 dan untuk tahun 2017 dan 2018 itu dapat dilihat di buku 1 halaman 14. Begitu juga untuk piutang usahanya untuk 2016 dapat dilihat di buku 1 halaman 222 dan untuk tahun 2017 dan 2018 itu dapat dilihat di buku 1 halaman 14. Selanjutnya untuk receivable turnover-nya itu pada tahun 2017 itu didapat 6,58, sedangkan di tahun 2018 didapat 4,16. Dari perbandingan rasio perputaran piutang, diketahui bahwa PT Sugus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan PT Sugus makin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analitis, PT Sugus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, namun mengalami penurunan dalam arus kas masuk sebesar minus 30%. Selanjutnya untuk prosedur yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi pada tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, ini dapat dilihat di indeks EE. Nah, di sini indeks EE untuk nama, alamat, itu dapat dilihat di buku 1 halaman 52 hingga 56. Nah, untuk hasil konfirmasinya itu ada di buku 2 di dalam dokumen halaman 27 hingga 36. Nah, untuk penerimaan setelah tanggal neraca itu dapat dilihat di buku 1 halaman 57 dan keterangan hasil konfirmasinya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 56 hingga 57. Nah, di sini ada 16 nama pelanggan dengan jumlah per kliennya masing-masing. Totalnya ada 11 miliar 990 ribu, mohon maaf, 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah. Nah, untuk hasil konfirmasinya itu, untuk PT Krakatau itu, eh, hasil konfirmasinya itu NR untuk konfirmasi pertama dan NR juga untuk konfirmasi kedua karena PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Selanjutnya untuk PT Merdeka itu hasil konfirmasinya RD karena dia telah menjawab hasil konfirmasi pertama dengan tidak cocok karena ada selisih, yaitu sebesar 10 juta. Selanjutnya untuk PT Orientasi, hasil konfirmasinya untuk konfirmasi pertama itu NR dan konfirmasi kedua juga NR karena PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 yang ternyata diketahui bahwa pemiliknya ini kabur ke Swiss karena perusahaannya sudah pilot. Selanjutnya untuk PT Lestari, hasil konfirmasi yang pertama NR dan konfirmasi kedua juga NR, yaitu PT Lestari tidak menjawab konfirmasi dari PT Sugus. Selanjutnya untuk PT Nuansa, hasil konfirmasinya juga NR, yaitu tidak ada konfirmasi
Selanjutnya untuk PT Pelita hasil konfirmasi yang pertama itu dia tidak merespon atau tidak menjawab. Namun untuk konfirmasi kedua, dia menyetujui piutang tersebut pada tanggal 15 Februari 2019. Selanjutnya untuk PT Queen, itu hasil konfirmasi pertama dan keduanya juga NR atau tidak menjawab konfirmasinya. Selanjutnya untuk PT Sejahtera, hasil konfirmasi pertamanya itu RD atau dia menyetujui atas atas piutang tersebut namun tidak cocok. Tidak cocok karena pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena ada penjualan pada tanggal 28 sebesar 22 juta yang batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barangnya tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Selanjutnya untuk PT Usaha Lancar juga hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu tidak dibalas. Selanjutnya untuk PT Wahana, hasil konfirmasi yang pertama itu dia menjawab setuju atas piutang tersebut, namun ada ketidakcocokan di pencatatannya karena pada tanggal 19 Januari sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang pada Giro Bank Bini pada tanggal 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki ada giro yang belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk PT Rimba itu jawabannya RD, ada ketidakcocokan karena pada tanggal 21 Januari sebesar 16.500.000 adanya penagihan faktur pada 1 Desember sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan pada tanggal 28 Desember dengan giro Bank Mamon jatuh pada tempo 3 Januari telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Selanjutnya untuk PT Tempo itu jawabannya RD, tidak menyetujui karena pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar pada tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh salesman-nya sebesar 15 juta. Selanjutnya untuk PT Zebra jawabannya RD, eh, karena pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 harusnya pelunasan PT Lestari. Selanjutnya untuk PT Zaira itu jawabannya juga RD karena pada tanggal 18 Januari sebesar 158.600.000 adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh pada tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas karena diselidiki giro tersebut sudah dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Dan untuk Forbox jawabannya sesuai atau CB pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju dan juga Royal juga menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Dan untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini di sini ada PT Sugus sebesar 20, mohon maaf PT Krakatau sebesar 22 juta, untuk PT Merdeka sebesar 103.960.000. Selanjutnya untuk PT Orientasi, mohon maaf, untuk PT Lestari sebesar 36.750.000. Selanjutnya untuk PT Nuansa sebesar 116.125.000. Selanjutnya PT Quina 132 juta. Selanjutnya ada PT Sejahtera sebesar 129.871. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Sebesar 85.871.500. Selanjutnya di sini untuk PT Usaha Lancar sebesar 368.989.140 rupiah.
Selanjutnya untuk PT Rimba sebesar 27.500.000. Nah, kita selanjutnya balik ke prosedur audit. Selanjutnya untuk ke prosedur audit yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terjadi selisih, minta teliti keterangan dari klien. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan di di indeks EE. Nah, selanjutnya untuk yang ke-6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran utangnya. Nah, ini sudah dilakukan di indeks EE1 dan EE2. Untuk EE1 itu untuk hasil konfirmasi yang pertama, dan untuk EE2 itu adalah untuk hasil konfirmasi kedua. Nanti kita buka yang EE1 dulu. Nah, di sini dapat dilihat hasil menurut konfirmasi itu jumlah konfirmasinya ada dua, jumlahnya sebesar 272 juta. Untuk selisih yang dilaporkan atau RD hasil konfirmasinya itu sebanyak 7 perusahaan dengan jumlahnya itu sebesar 619 juta 831.500 rupiah. Nah, untuk selisih dengan pembukaan klien itu minus 44 juta 900 ribu, dan tidak kembali atau NR dan tidak direspon itu sebanyak 7 perusahaan. Jumlahnya 11 juta 11 miliar 99 juta 141.740 rupiah. Yang mana untuk total yang dikirim itu sebesar 11 miliar 990.970, maaf, 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah. Nah, untuk total piutangnya itu, total yang dikirim dikurangi dengan selisih dengan pembukuan klien. Itu didapat 11 miliar 946 juta 73.240 rupiah. Ini tuh dapat dilihat di indeks EE tadi yang udah kita hitung untuk hasil konfirmasinya. Nah, untuk presentasinya itu pada pada saldo menurut konfirmasi itu sebesar 2%, lalu untuk hasil konfirmasinya itu 5%, dan yang tidak kembalinya itu 93%. Maka total piutang usahanya itu sebesar 100%. Dan untuk EE2, untuk hasil konfirmasi kedua, yang sudah dikonfirmasi itu hanya satu, yaitu sebesar 10 miliar 357 juta 27.600 rupiah. Nah, untuk yang tidak kembali itu atau tidak ada respon sebanyak 6 perusahaan, jumlahnya 742 juta 114.140 rupiah. Nah, untuk total yang dikirimnya itu sebesar 11 miliar 900, maaf, 11 miliar 99 juta 141.740 rupiah. Nah, untuk presentasinya itu untuk saldo menurut konfirmasi itu sebanyak 93%. Selanjutnya untuk tidak kembali atau no respon itu sebanyak 7%, dan total piutangnya 100%. Selanjutnya untuk prosedur audit yang selanjutnya, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca dan laporan keuangan untuk lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini indikasinya EE, yaitu ini tadi yang sudah kita bacakan untuk laporan posisi keuangan untuk tahun 2019. Selanjutnya, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan keuangan. Nah, ini indikasinya PL1. Nah, di sini dapat dilihat untuk penjualannya itu dapat kita lihat di sheet A3.1 sebesar 42 miliar 586 juta 834 rupiah. Nah, untuk retur penjualannya itu sebesar 125 juta 253 ribu. Nah, di sini totalnya sebesar 42 miliar 586 juta 834 ribu rupiah. Nah, untuk penjualannya ini dikurangi 20 juta karena, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Tidak, benar.
Di sini 20 juta karena ada koreksi untuk catatan barang yang belum sampai ke PT Sejahtera untuk penjualannya sebesar 20 juta. Maka 42 miliar 586 juta 834 ribu dikurangi 27 juta didapat 42 miliar 566 juta 834 ribu rupiah dikurangi dengan 125 juta 253 ribu maka didapat 42 miliar 441 juta 581 ribu rupiah. Ini untuk schedule penjualan. Kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Uji pisah batas penjualan atau sell cut off dengan pemeriksaan faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau pada laporan keuangan. Nah, ini indikasinya PL 1.1. Nah, untuk uji pisah batas penjualan ini dapat dilihat di buku 1 halaman 57 hingga 58. Di sini ada surat jalan, tanggal dan nomornya. Untuk faktur penjualan juga ada dan tanggal dan nomor faktur penjualan. Selanjutnya ada nama pelanggannya dengan jumlahnya untuk PT Zaira itu 158.600.000 rupiah, untuk Forbox 300 juta, PT Krakatau 11 juta, Royal Inn 600 juta, PT Sejahtera 22 juta, PT Pelita 100 juta, PT Nuansa 200 juta, PT Zebra 50 juta, PT Sejahtera 75 juta, dan PT Rimba 35 juta. Oke, selanjutnya kita ke prosedur selanjutnya. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank atau anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini indikasinya tidak ada karena tidak ada bukti untuk perjanjian-perjanjian yang terkait. Selanjutnya, verifikasi apakah penjadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini indikasinya eh, tidak dilaksanakan karena tidak ada buktinya di buku. Selanjutnya, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini indikasinya telah dilaksanakan atau checklist. Selanjutnya, untuk ini ada buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, ini indikasinya ada di jurnal koreksi. Nah, di sini yang pertama, nama akunnya itu ada penjualan di sisi debit sebesar 10 juta, PPN keluar 10% di debit sebesar 1 juta, dan piutang usaha untuk PT Krakatau di kredit sebesar 11 juta. Keterangannya PT Sugus mencatat 2 kali atas penjualan PT Krakatau. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, itu PT Sugus mencatat 22 juta yang seharusnya sebesar 220 juta. Nah, jurnalnya itu di sisi debit ada piutang usaha untuk PT Usaha Lancar sebesar 198 juta, yang dimana kreditnya itu ada penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluar 10% sebesar 18 juta. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga, PT Sugus belum mengclearingkan giro sebesar 1.500.000. Jadi, jurnalnya itu untuk kas sebesar 1.500.000 di sisi debit dan piutang usaha PT Wahana 1.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya, jurnal koreksi yang keempat, penjualan ke PT Sejahtera batal kirim sebesar 22 juta. Di sini di sisi debit ada penjualan sebesar 20 juta dan PPN keluaran sebesar 10%. Jumlahnya 2 juta di sisi debit. Untuk piutang usaha PT Sejahteranya di sisi kredit ada 22 juta. Selanjutnya, jurnal koreksi yang kelima, piutang usaha PT Sejahtera Pratama sebesar 15 juta dan piutang usaha PT Lestari juga 15 juta. Nah, PT Sugus ini telah melakukan kesalahan pada pencatatan pelunasan PT Lestari sebesar 15 juta. Selanjutnya, jurnal koreksi yang ketujuh, perusahaan mengalami pilot dan adanya piutang usaha sebesar 11 juta. Jadi jurnalnya itu beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta di sisi debit dan piutang usaha PT Orientasi di sisi kredit sebesar 11 juta. Selanjutnya untuk jurnal yang ke-8, tidak ada utang lagi dan sudah membayar tunai piutang usaha, namun dibawa kabur oleh salesman PT Sugus.
Jadi di sisi debit itu ada beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta untuk piutang usaha PT Tempo yang ada di sisi kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya yang kesembilan, menjawab setuju atas konfirmasi piutang usaha pada Fourbox In sebesar 210 juta, yang mana hitungannya itu adalah 20 US dollar dikali dengan kurs pada 2018 sebesar 15 juta, manual sebesar 15.000, maka didapat 300 juta, yang mana di buku itu ditulis 90 juta. Jadi di sini ada jurnal koreksinya yaitu sebesar 210 juta. Selanjutnya yang ke-10 ada menjawab setuju atas konfirmasi Royal Inn. Piutang usahanya sebesar 418 juta, yang mana di piutang royalnya itu sebesar 418 juta, dan pendapatan lain-lain atas keuntungan selisih kurs sebesar 418 juta juga. Selanjutnya kita ke prosedur audit yang selanjutnya. Untuk pajak penilaian, periksalah apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Indikasinya strip atau tidak dilaksanakan karena tidak ada bukti di buku. Selanjutnya yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau dengan buku besar. Indikasinya juga strip atau tidak dilaksanakan. Yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Indikasinya strip atau tidak dilaksanakan juga. Selanjutnya, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Di sini indikasinya strip juga. Yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasi dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Ini indikasinya juga strip. Selanjutnya, untuk kepentingan neraca, lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Indikasinya juga strip atau tidak dilaksanakan. Untuk penjualan, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini kita dapat lihat di PL1. Di sini yang udah kita jelaskan tadi untuk schedule penjualan, penjualannya itu didapat A3 dari sheet A31 sebesar 42.586.834 rupiah. Selanjutnya untuk return penjualannya sebesar 125.253.000. Totalnya 42.586.834 rupiah. Nah, di sini ada penyesuaian karena ada koreksi untuk mencatat barang yang belum sampai di PT Sejahtera sebesar 20 juta, maka per audit 31 Desember 2018 itu untuk penjualannya sebesar 42.566.834 rupiah. Untuk retor penjualannya 125.253.000 rupiah, maka totalnya sebesar 42.441.581 rupiah. Selanjutnya untuk penjualan, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini indikasinya juga udah centang. Lalu lakukan penelaahan analitis atau analisis review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat di sheet ARP 1.1. Selanjutnya, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu dasar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Indikasinya checklist. Selanjutnya, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasanya dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Nah, ini indikasinya TOC 1. Nah, di sini ada TOC 1, yang mana ada surat jalan, ada tanggal dan nomor, faktur penjualan, tanggal dan nomor, nama pelanggan, jumlahnya, dan bukti pendukung otoritas voting, pemeriksaan catatan buku penjualan,
kartu piutang dan buku besar. Nah, untuk surat jalannya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 62 sampai 64 dan faktur penjualannya itu juga dapat dilihat di buku 1 halaman 65 hingga 67. Nah, untuk bukti penjualannya itu untuk untuk kartu piutangnya itu juga dapat dilihat di buku 1 dan untuk buku besarnya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 52 hingga 56. Selanjutnya kita balik ke prosedur audit. Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut hubungan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Nah, ini dikasihnya setrap atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya, periksa secara samping harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan penjumlahan yang dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Ini tadi ada di indeks TOC1. Selanjutnya, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Indikasinya strip atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuan ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dengan periode yang disangkutkan. Ini di indeks TOC1 tadi. Selanjutnya, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca adanya pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha, serta penerimaan kas dan bank sehubungan dengan faktur penjualan tersebut. Indikasinya PL1. Selanjutnya, periksa pencermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konfiansi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dilakukan dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Indikasi yang strip atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau fieldwork. Ini udah indikasi telah dilaksanakan atau checklist. Dan yang terakhir, buatlah daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini ada di PL1 tadi. Nah, begitulah untuk penjelasan studi kasus siklus penjualan dan perdagangan piutang usaha. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.